Apakah Coach Vandenberg mampu segera memperbaiki lini serang timnas Garuda Muda agar di laga semifinal Piala AFF U23 Jumat mendatang, timnas Garuda Muda bisa bermain maksimal dan menjadi juara? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Mas Erwin Fitriansyah. Selamat sore Mas Erwin. Selamat sore Mbak Fitri, selamat sore Media Baik TV. Mas Erwin, bagaimana catatan Anda soal penampilan Jens Reven serta lini serang Garuda Muda? Ya, PR terbesarnya memang sekarang kelihatan kan di lini depan gitu ya. Di pertandingan pertama oke bisa cetak 8 gol, Revan cetak 6 gol, tapi kan Brunei itu sama sekali bukan lawan yang setanding sama timnas Indonesia gitu ya. Dari sejak zaman dahulu kala gitu. Nah, problem lini depan yang kurang tajam atau menurut saya tidak tajam gitu ya. Itu terlihat ketika menghadapi Filipina gitu ya, menghadapi Filipina yang levelnya ya di atas Brunei gitu. Kelihatan nggak bisa cetak gol lini depan karena gol kemenangan itu kan tercipta karena bunuh diri pemain lawan gitu. Semalam kelihatan lagi di pertandingan lawan Malaysia bahwa yang main Jens Reven gitu ya, yang di pertandingan pertama cetak 6 gol lawan Brunei. Waktu pertandingan kedua lawan Filipina main 45 menit babak kedua, yang main 45 menit babak pertama Hoki Caraka. Semalam Reven jadi starter lagi dan tidak bisa mencetak gol gitu. Tapi overall sebenarnya aliran bola ke depan itu sudah ada. Peluang juga sudah menurut saya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan ketika menghadapi Filipina gitu ya. Justru ketika menghadapi Malaysia semalam yang secara tradisi lebih ketat biasanya pertandingan dan terbukti memang peluangnya banyak dibanding waktu lawan Filipina, tapi tetap nggak bisa cetak gol. Dan ini menjadi masalah yang sangat terlihat ya, karena di lini lain lini belakang sudah solid ya, nggak kebobolan di 3 pertandingan. Di lini tengah juga sudah semalam sudah cukup banyak mengalirkan bola ke depan, membuka peluang, menyodorkan umpan ke pemain depan. Tapi masih juga nggak bisa cetak gol. Jadi memang kelihatan sekali PR terbesarnya untuk tim U23 Indonesia ini ya lini serang karena belum memperlihatkan ketajaman. Kita nggak ngomong soal lawan Brunei ya. Oke, Mas Erwin, nah ini mengenai masalah finishing atau penyelesaian akhir kan masih menjadi PR atau tantangan untuk Garuda Muda. Apa sebetulnya yang menjadi masalah dalam penyelesaian akhir ataupun finishing ini? Apakah karena ada hubungannya dengan faktor tidak adanya Arkan Fikri? Enggak juga, karena waktu lawan Filipina kan Arkan main full malah Arkan Fikri. Jadi 3 orang pemain di tengah itu salah satunya Arkan Fikri. Pemain keduanya Tony Firmansyah gitu, sama yang dimainkan semalam lawan Malaysia, sama juga itu Tony Firmansyah juga main, Arkan nggak ada. Gitu. Tapi buktinya memang PR-nya memang pemain-pemain depan itu, baik itu Hoki maupun Jens Raven yang di plot yang ditaruh di posisi striker utama itu memang sulit sekali mencetak gol di 2 pertandingan. Ketika lawannya itu lebih baik kualitasnya dalam bertahan dibandingkan dengan Brunei di lawan pertama yang bisa kebobolan bisa kebobolan sampai 8 gol gitu. Jadi lawan Filipina, lawan Malaysia itu kelihatan sekali. Nanti di semifinal siapapun lawannya, saya rasa PR yang paling besar yang harus diselesaikan masih tetap di lini depan karena di grup sana kan lawan-lawannya itu ya antara Vietnam, Thailand atau Myanmar itu saya pikir kualitasnya juga sama atau bahkan lebih bagus dibandingkan dengan lawan di grup sekarang dibanding Filipina ataupun Malaysia. Kalau ketemunya Vietnam, ketemunya Thailand itu menurut saya tantangannya atau lawannya yang akan dihadapi akan lebih berat secara kualitas gitu karena nggak cuma dalam bertahan saja mereka bagus, terutama Vietnam ya, mereka juga tajam dalam menyerang. Thailand juga seperti itu. Oke, artinya menurut Anda solusi seperti apa yang harus diambil oleh Coach Vandenberg untuk membenahi ataupun memperbaiki lini depan timnas Indonesia ini? Yang pertama tadi Coach Gerald sudah bilang bahwa ada 1 hari lebih waktu istirahat. Jadi kemarin-kemarin jedanya 3 hari. Nah ini menjelang babak semifinal hari Jumat, waktu istirahatnya kan lebih banyak sehari. Saya pikir perlu ada satu sesi khusus gitu ya untuk mendrill pemain untuk bisa mencetak gol. Gak cuma pemain depan aja gitu ya. Dalam sebuah skema serangan itu perlu ada satu sesi ataupun mungkin lebih khusus untuk mendrill pemain depan untuk mencetak gol. Tapi sebenarnya gini, tim ini kan menjelang turnamen itu nggak melakukan uji coba internasional ya. Mereka hanya uji coba internal aja. Jadi di turnamen ini di 3 lawan awal itu kan ibaratnya ya seperti mereka menjalani uji coba
dalam pertandingan yang sesungguhnya setelah mereka melakukan pelatnas. Jadi prosesnya ini memang harus dijalani ketika susah mencetak gol, bagaimana drill pemain depan. Cuma bedanya ini dilakukan di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah turnamen yang sedang berjalan gitu. Perlu ada satu materi khusus, sesi khusus gitu ya, untuk membuat para pemain depan atau pemain tengah yang punya kemampuan mencetak gol, entah itu dari kerjasama 1-2, entah itu dari tendangan bebas, tendangan jarak jauh, itu perlu diberikan materi khusus gitu. Karena memang dalam dua pertandingan kelihatan sekali gitu ya, kemandulan dari pemain-pemain depan ketika menghadapi lawan yang disiplin dalam bertahan. Oke, tapi apabila kita lihat Mas Erwin dari pernyataannya Kapten Timnas Indonesia U23 Kadek Arel yang menilai banyaknya aliran bola dari lini belakang ke lini depan yang seringkali terhambat, ini kemudian menutup peluang timnya untuk mencetak gol. Tanggapan Mas Erwin seperti apa? Ya, ini salah satu problem yang harus diselesaikan ya. Possession banyak menguasai semalam timnas U23 ini ya. Pemain-pemain U23 ini banyak menguasai. Lawan Filipina juga seperti itu. Di atas 50% menguasai bola gitu ya. Tapi kan bolanya itu possession-nya itu apakah hanya di tengah aja atau dari tengah ke belakang atau progresif ke depan gitu ya. Dari tengah atau dari belakang ke depan gitu ya. Nah, ketika passing-nya itu udah progresif, umpannya sudah ke depan, bagaimana menyelesaikan umpan itu? Jadi nggak cukup hanya menguasai permainan, terus mengirimkan umpan ke depan, seperti yang dikatakan Kadek itu. Oke, menguasai permainan, mengalirkan bola ke depan. Tapi tujuan akhirnya apa? Mencetak gol gitu ya. Nggak cuma mengirim bola ke dalam kotak penalti. Nah, itu yang belum ketemu. Itu yang harus diselesaikan. Karena stepnya itu ya mengalirkan bola ke depan kalau untuk mencetak gol. Karena kalau muter-muter di tengah aja atau dari tengah ke belakang, tengah ke belakang, posisinya iya menguasai, tapi bisa mencetak gol nggak? Padahal di semifinal kan harus menang. Untuk menang bagaimana caranya? Mencetak gol. Jadi masalahnya yang dihadapi nggak cukup hanya bisa menguasai bola dan mengalirkan ke depan. Menghadapi disiplin pertahanan yang ketat, yaitu masalah yang harus diselesaikan oleh pemain-pemain yang di lapangan. Oke, baik. Mas Erwin, ini kan Coach Vandenberg senantiasa merotasi pemain dari laga perdana hingga laga ketiga. 4 pemain dibongkar pasang untuk menjadi starter. Nah, menurut Anda di semifinal nanti akan strateginya seperti apa untuk Coach Vandenberg? Saya pikir di lini belakang Coach Gerald sudah menemukan ya kerangka timnya. Ada Kadek ya sama Kakang di tengah, lalu kirinya ada Doni, di kanannya ada Buffon gitu ya. Di tengah juga sudah ada kerangkanya. Tony, Arkan kalau misalnya fit dia akan main. Ada Hanan juga, Raihan Hanan juga. Di kanan di kiri juga bisa Arjuna bisa main di situ. Di kanannya juga ada Victor Detan seperti yang semalam ada gitu. Jadi rotasi ataupun pemain kerangkanya itu sebenarnya sudah ketemu ya, dan terutama di lini belakang itu kelihatan solid karena nggak kebobolan. Masalahnya memang itu tadi di lini depan, mau Jens yang dipasang ataupun mau Hoki yang dipasang ketika menghadapi Filipina atau Malaysia sama-sama buntu, nggak bisa mencetak gol. Perlu ada beban juga yang harus mereka lepaskan gitu ya. Kan selama ini di stigma bahwa ini sorot ya, ini hoki sudah diberikan kesempatan tapi nggak bisa cetak gol juga. Tapi kenyataannya ketika kesempatan dikembalikan ke Jets, sama juga, susah juga gitu ya. Jadi ada beban yang harus diangkat gitu dan perlu kerjasama semua pemain, nggak cuma pemain depan aja gitu. Support dari lini tengah terutama itu juga diperlukan sekali untuk bisa pemain depan ini mencetak gol gitu. Oke, baik Mas Erwin, kita tunggu saja bagaimana penampilan nanti Garuda Muda di babak semifinal. Kita harapkan yang terbaik bagi Garuda Muda. Terima kasih Mas Erwin telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.